Dulu saya merasa kebijakan wali kota ini menyakiti pegawai. Sekarang, setelah puluhan tahun, saya justru menganggap beliau visioner. Sebagai PNS mungkin atau pasti ya tahu ya bahwa surat perintah perjalanan dinas itu dibaca tuh pejabat yang berwenang memberikan tugas. Di situ biasanya kepala OPD ya, kepala dinas ya kalau di sekretariat tuh ya. Kalau di dinas kepala dinas dan sebagainya gitu ya. Itulah yang berwenang untuk memberikan perintah perjalanan dinas. Jadi ceritanya pada suatu rapat wali kota bertanya kepada kepala dinas, "Kemana kabid ini?" Dijawab oleh si kepala dinas, "Sedang diklat di luar kota." Oke. Kemudian wali kota nanya lagi ke kepala dinas yang lain, "Mana kabid ini?" "Sedang tugas Pak, keluar kota." Diam lagi. Dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala dinas, tidak lama langsung wali kota mengeluarkan kebijakan. Mulai detik ini, seluruh perjalanan dinas dari mulai tenaga honor sampai kepala dinas harus seizin wali kota. Titik. Sejak saat itu, seluruh dinas dibuat heboh ya, terutama para pegawai yang biasa atau sering perjalanan dinas ke luar kota. Itu heboh sekali. Contohnya misalkan ada undangan untuk mengikuti sosialisasi di Batam misalkan. Si kepala dinas menulis telaan staf ya, membuat telaan staf kepada wali kota dari dinas ini. Undangan diklat perihalnya tuh kan. Sehubungan dengan undangan ini, maka kami akan mengirimkan A, B, C, D, E, F untuk mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut. Wali kota membaca itu kemudian di posisinya tidak perlu atau cukup satu orang saja. Begitulah yang terjadi ya sejak kebijakan ini dikeluarkan. Akibat dari kebijakan ini apa? Ternyata di ujung tahun anggaran itu terdapat efisiensi di belanja perjalanan dinas. Dulu kami sebagai pegawai merasa kebijakan itu terlalu ketat. Tapi puluhan tahun kemudian, saya baru memahami, seorang kepala daerah memang harus tahu siapa yang sedang membawa mandat pemerintah keluar daerah, untuk kepentingan apa, dan apakah memang perlu. Dulu saya merasa terzolimi. Saya pikir kebijakan itu terlalu membatasi kami sebagai pegawai. Tapi puluhan tahun kemudian, ketika pemerintah kembali bicara tentang efisiensi, saya teringat kebijakan wali kota saya dulu. Ternyata apa yang sekarang kita sebut efisiensi, sudah beliau pikirkan puluhan tahun yang lalu. Sekarang saya melihatnya berbeda. Wali kota saya dulu ternyata seorang yang visioner.